Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Masura, membahas suara rakyat kepulauan. Podcast KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang kami gunakan untuk menyampaikan pesan-pesan demokrasi, pemilu, dan penyelenggaraan pemilihan di KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Teman pemilih yang kami banggakan, hari ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat spesial, yang beberapa periode belakangan terkait dengan tahapan pemilu sangat aktif memberikan pengawasan, menjaga agar demokrasi ini berjalan dengan sesuai aturan yang telah ditentukan. Bersama kita hari ini telah datang Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bang Nasrullah. Selamat siang, Bang. Siang. Selamat siang. Teman pemilih yang kami banggakan, kehadiran Ketua Bawaslu, tentu kita akan membahas terkait dengan kelembagaan Bawaslu, apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu, kemudian cerita-cerita menarik apa yang pernah dilalui oleh Bawaslu terkait dengan proses pengawasan pemilihan umum yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Baik, pertama mungkin kita coba perkenalan dulu, Bang. Oke. Ya, kalau saya tentu sudah sedikit mengenal setidaknya nama, ya kan, Bang. Tapi kami berharap biar teman pemilih mengetahui nama, kemudian tempat domisili, dan pengalaman-pengalaman yang menarik untuk didengar oleh teman pemilih. Mungkin silakan, Bang. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasubag, Pak Imin. Baik, perkenalkan saya Nasrullah dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai atau Bawaslu. Saat ini sedang menjabat ketua untuk periode sampai 2028. Nah, saya tinggal netap ini Mas Gue Simin di Topejat. Asal daerah di Siberut Selatan, Desa Matotonan. Oke. Iya, teman pemilih yang kami banggakan, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Nasrullah tadi, kalau saya mungkin panggilnya Bang Nas ya, Bang ya. Nah, beliau merupakan putra asli Kepulauan Mentawai yang hari ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bang, ini kan kita bicara tentang pengawasan, ya kan? Terkadang kan orang melihat bahwa untuk pemilihan umum itu ada KPU saja, katanya. Ya. Akan tetapi teman pemilih mestinya mengetahui bahwa setidaknya dalam tahapan pemilu ada 3 lembaga yang secara aktif melaksanakan tugas fungsi masing-masing. Pertama tentu KPU, ya. Komisi Pemilihan Umum mulai dari pusat hingga di daerah, hingga badan ad hoc juga. Kemudian Bawaslu yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, dan satu lagi juga mungkin Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang ini berfungsi untuk menjaga etiknya penyelenggaraan pemilu untuk Bawaslu ataupun untuk KPU. Nah, kapan Abang mulai bergabung dengan Bawaslu ini? Oh, baik, makasih ya. Saya sebelumnya tentu di pemberdayaan di masyarakat, sebagai pendamping desa. Tentu mulai bergabung sebagai pengawas pemilu ini sejak Agustus tahun 2023. Nah, namun tentu sebelum masuk di lembaga Bawaslu sudah aktif juga di pemantau. Kemudian juga pernah menjadi jajaran KPU ini, Mas Imin. Itu tahun 2017 sebagai anggota PPS di Desa Matotonan. Betul. Ya. Pemantau tadi di mana, Bang? Kalau pemantau kami di KIPP. Oh, Komite Independen Pemantau Pemilu. Ya. Betul. Nah, ini kan sangat menarik nih, background Bang, ya saya panggil Bang Nas lah ya. Ya. Background Bang Nas sebelum di KPU ini adalah orang yang terlibat aktif di pemberdayaan. Ya. Kira-kira pengalaman itu memberikan ilmu nggak bagaimana menangani pelanggaran ketika sekarang sudah menjadi Ketua Bawaslu, sebelumnya adalah pemberdayaan, tentu berkecimpung dengan masyarakat nih, Bang. Ya. Kira-kira berpengaruh nggak gitu, Bang? Baik, makasih ya Pak Kasubag, Min. Kalau pengaruhnya ke masyarakat itu tentu sangat berpengaruh.
karena hubungan kita dengan masyarakat, karena mereka langsung yang jadi pemilih kan. Betul, betul. Ya. Jadi 43 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, kemudian 10 kecamatan. Sejauh ini tentu sosialisasi perlu kita tingkatkan. Karena 43 desa yang saya sebutkan tadi, tidak seluruhnya yang tersampaikan sinyalnya. Betul. Kemudian juga baik para pelajar, kemudian masyarakat kita belum mengetahui secara utuh bagaimana proses yang ada demokrasi kita ini. Termasuk juga ini yang paling herannya kita turun di masyarakat. Bahkan saya turun ke masyarakat itu masih dianggap, saya bilang, halo Pak KPU. Yang dikenal orang itu Pak KPU. Nah, betul. Itu. Nah ini kan perlu nih Ya. bahwa teman pemilih ini mengetahui selain KPU ada Bawaslu. Iya. Bahwa dalam pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan ini kerja-kerja KPU itu diawasi. Ya. Dia tidak bekerja sendirian. Nah inilah Bawaslu, Ya. gitu kan Bang. Ya. Ya. Nah, beberapa podcast sebelumnya kami sering membahas terkait dengan berbagai macam tahapan pemilu, mulai dari logistik, Bang, Ya. kemudian SDM-nya, terus kemudian data pemilih. Bagaimana cara Bawaslu mengawasi tahapan demi tahapan? Ya. Baik, makasih ya. Saya panggil Imin ya. Boleh, Pak Bang. Kasubag Boleh. ya. Iya, siap. Jadi kami di Bawaslu ini karena 3 komisionernya dibagi 3 divisi. Yang pertama yang menjadi ketua langsung divisi SDMO Datim, sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan, data dan informasi. Kemudian yang kedua divisi hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Dan yang ketiga penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Iya. Nah 3 divisi ini sudah dibagi PIC-nya ini. Oh, iya. Penanggung jawabnya misalnya ketika berbicara pengawasan tahapan pendistribusian logistik. Nah, itu ada PIC-nya di SDM. Kemudian ada pengawasan tahapan kampanye. Iya. Itu PIC-nya lebih kepada penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa. Kemudian ketika berbicara pencegahannya tentu ada di HP2H atau Hukum Pencegahan Parmas dan Humas. Intinya kami Pak Kasua di Bawaslu ini mengedepankan pencegahan. Iya. Jadi istilah yang paling trennya di Bawaslu itu adalah cegah, awasi, tindak. Cegah, awasi, tindak. Ya. Oke. Nah, pertama ada 2 hal yang mungkin tertarik saya tadi, Bang. Pertama terkait dengan Bawaslu Kepulauan Mentawai ini komisionernya berjumlah 3 orang. Ya. Saya melihat di KPU Bawaslu Kota Padang komisioner 5 orang. 5 orang ya. Dan beberapa kabupaten kota lainnya juga 5 orang. 5 orang. Itu kenapa? Kenapa ada yang 3, ada yang 5? Jadi berdasarkan undang-undang pemilu itu kan ada melihat jumlah penduduk ya. Oh ya. Jumlah penduduk, kemudian batas wilayah dan ada beberapa kriteria yang komisionernya. Kita di Sumatera Barat hanya 3 kabupaten kota. Itu di Kabupaten Agam, Kota Padang dan Pesisir Selatan. Iya. Itu karena mungkin secara jumlah penduduk besar ya. Penduduk besar. Kemudian DPT-nya juga besar. Iya. Nah, sehingga komisionernya itu 5. Betul. Nah ini perlu diketahui oleh teman pemilih nanti dan kan ada juga yang bertanya-tanya ini Bang, ini di PSL Pesisir Selatan ini 5 orang komisionernya, Ya. ini di Mentawai kok 3 orang, jadi itulah yang mempengaruhi kenapa jumlah komisioner itu menjadi berbeda-beda di tiap wilayah tergantung kondisi wilayah masing-masing, baik jumlah DPT ataupun luas wilayah kan begitu Bang. Nah terus kemudian tadi Bang Nas sudah bicara tentang Bawaslu lebih mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan. Dalam arti ini bukan milih A atau B kan begitu ya. Tentu kita berharap ketika sudah dicegah mestinya pelanggarannya menjadi minimal. Kan begitu. Nah bahkan kita berharap tidak ada pelanggaran sama sekali. Nah kira-kira dalam memitigasi itu Bang, saya pernah melihat bahwa ada beberapa potensi kerawanan gitu loh kan. Masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Betul. Gitu loh kan. Bagaimana Bawaslu memetakan itu dan apa yang dilakukan? Ya,
untuk pemetaan adanya kerawanan di wilayah, khususnya wilayah kepulauan ya. Betul. Kita kan ini ada 10 kecamatan nih. Jadi kami di Bawaslu tentu mapping, berdiskusi dengan stakeholder yang ada. Tentu baik itu ada pokjanya itu. Oh, ada pokjanya. ada kelompok kerja ya. Nah, kelompok kerjanya untuk melihat kerawanan-kerawanan yang akan terjadi. Selain itu kerawanan segi wilayah, geografis, kemudian tidak sampai sinyalnya di situ, lampunya dan lain-lain, termasuk akan terjadi dugaan-dugaan pelanggaran. Ya, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tentu dari 43 desa itu kami petakan dulu. Kami petakan, kemudian setelah dipetakan, dilakukan pembinaan atau sosialisasi kepada pengawas kami yang ada di desa itu. Di desa itu tentu juga kita kolaborasi dengan KPU. KPU tentu memberikan sosialisasi ke jajarannya. Karena kami di kecamatan itu kan ada namanya Panwascam. Betul. Panitia pemilihan kecamatan itu komisionernya 3 orang. Di desa ada 1 orang pengawas desa dan di TPS ada 1 orang pengawas TPS. Dalam melaksanakan kerja pengawasan ini, siapa saja yang menjadi objek pengawasan, Bang? Kalau objek pengawasan itu tentu penyelenggara ya. Dalam hal ini secara teknis tentu ada KPU. Dan jajaran tentunya. Ya, jajaran ya, sampai ke KPPS ya. Iya, betul. Dari PPK, kemudian sampai PPS-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta pemilu ini. Peserta pemilu, ya, baik itu calegnya, kemudian juga paslonnya. Partai politik. Nah, itulah salah satu, itulah objek pengawasan kami. Dari segi tahapan yang mulai dari tahapan proses pencalonan, proses penetapan calonnya, kemudian sampai di tahapan kampanyenya, pendistribusian logistiknya, sampai di pungut hitung. Dan tentu juga pemilih atau masyarakat menjadi objek pengawasan. Ya, masyarakat, dan bahkan selain objek pengawasan kita ke masyarakat, tentu ada sosialisasi yang kita sampaikan ini. Sosialisasi bagaimana masyarakat itu ikut serta berpartisipasi menjadi panjangan tangan Bawaslu untuk pengawas di yang ada di wilayahnya. Oke. Nah, ini kan menjadi menarik teman pemilih bahwa sebaik-baiknya penyelenggaraan pemilu adalah tidak terjadinya pelanggaran pemilu. Nah, ini kan perlu dicegah pelanggaran-pelanggaran, dan Bawaslu telah bekerja mengawasi itu. Nah, terus kemudian yang bicara tentang keadaan di mana kita sudah berupaya nih untuk mencegah, Bang, ya kan? Tapi kan kadangkala di suatu tempat tetap ada indikasi-indikasi pelanggaran. Nah, kira-kira prosedur dalam penanganan pelanggaran bagaimana di Bawaslu? Baik, makasih. Ini sudah diatur dalam peraturan Bawaslu. Peraturan Bawaslu di waktu pemilu dan peraturan Bawaslu yang pilkadanya. Kalau prosedur penanganan pelanggarannya, untuk dugaan pelanggarannya itu kan ada 4. Yang pertama kode etik. Kemudian yang kedua pidana. Kemudian yang ketiga pelanggaran yang mengakibatkan bahwasanya terjadi yang dilakukan oleh penyelenggara itu tadi ya, kode etik ya. Dan yang keempat bukan pelanggaran, tapi pelanggaran perundang-undangan lainnya. Jadi prosedurnya itu untuk dugaan pelanggaran itu ada 2 hal. Yang pertama ada namanya temuan. Kemudian yang laporan. Apa beda 2 itu tuh, Pak? Kalau temuan sumbernya ada 2. Pertama, pengawas pemilu. Kami sampai ke jajaran kami sedang melakukan pengawasan. Lalu melihat ada dugaan pelanggaran. Itu menjadi temuan dituangkan dalam form A pengawasan. Form yang sangat viral, yang form yang form A. Bawaslu kan selalu dia bilang form senjata A. Form A itu kan form A pengawasan. Nah, kemudian sumber temuan yang kedua adalah informasi yang disampaikan siapapun, dari masyarakat, dari peserta, baik itu lisan, lewat WA, lewat telepon, itu informasi secara lisan. Itu masuk temuan? Informasi itu
kita terima, kemudian kami lakukan prosedurnya, diplenokan, ada alurnya, dan itu melaksanakan penelusuran ke bawah. Oh gitu ya. Apabila terpenuhi alat buktinya, maka dijadikan dia temuan. Oh, artinya nanti kan orang agak bingung nih Bang. Ya, Apa bedanya dengan laporan misalkan Ya. begitu kan? Ya. Nah, artinya ada informasi sekilas Ya. atau informasi yang disampaikan Betul. masyarakat yang berkembang di masyarakat, Betul. terus kemudian terdengar oleh Bawaslu nih Ya. atau jajarannya, Betul. gitu loh kan? Terus kemudian coba ditelusuri Ya. karena memang kita tentu meyakini bahwa Bawaslu tentu harus lebih sensitif terkait dengan isu-isu apalagi dugaan pelanggaran. pelanggaran, Kan ya. begitu. Ketika ada informasi yang berkembang, tentu Bawaslu mencoba untuk menangani itu, Ya. memproses itu, kemudian menjadikan sebuah temuan. Ya. Gitu. Terus kemudian laporan. Yang apa laporan itu? ya. Jadi yang laporan ini adalah sumbernya tentu dari peserta pemilu, masyarakat yang langsung datang ke Bawaslu. Oh, Namun tentu ada syarat yang tentu harus ada terpenuhi syarat formil. syarat formil. Kemudian terpenuhi syarat material. Apabila itu terpenuhi syarat formil dan material, dibawakan diisikan dalam form, ada formnya di Perbawaslunya itu, tentu ini kami bawakan pleno. Baru dia diregister. Kalau tidak terpenuhi, dikasih waktunya 3 hari. 3 Untuk hari memenuhi untuk syarat, ya? memenuhi syarat. Kira-kira syarat yang dipenuhi selama pelaporan itu apa, Bang? Kalau syarat formilnya itu kan ada KTP pelapor, kemudian uraian kejadiannya apa, kemudian bukti di lapangannya seperti apa. Iya, iya. Nah itu kira-kira kalau syarat materialnya kan kejadiannya di mana, nah, kemudian apa yang menjadi objek yang dia laporkan. Nah diuraikan itu sesuai dengan sudah diatur dalam Perbawaslu. Nah itu kira-kira syarat formil dan materialnya. Iya, artinya nih teman pemilih mesti mengetahui bahwa pelaporan itu tidak ujuk-ujuk datang ke Bawaslu terus Ya. kemudian ceritakan bahwa ini terjadi dugaan pelanggaran gitu loh kan. Mesti harus ada syarat formil, dan material gitu loh kan. Makanya kalau teman Bawaslu menemukan nanti di tahapan pemilu dan pilkada berikutnya menemukan dugaan pelanggaran, jangan lupa dokumentasikan. Ya, ya gitu loh kan. dokumentasikan ada buktinya ya. Alat buktinya karena dikhawatirkan malah menjadi black campaign Ya. atau negatif campaign Ya. kalau hanya sekedar narasi. Betul. Kan begitu Bang. Betul. Jadi bagi teman pemilih apabila nanti bertemu tahapan pilkada dan pemilihan umum berikutnya ada dugaan pelanggaran, foto, dokumentasikan atau bahkan rekam dan lain semacamnya menjadi alat bukti, kemudian laporkan ke Bawaslu, Ya. bawa KTP. Nah ini yang kadang-kala orang takut Bang, Iya betul. bawa KTP-nya ini. Bahwa KTP itu padahal itu kan sudah ada undang-undangnya pelindungan data diri ya. Namun tentu kita jelaskan ini salah satu syarat wajib. Betul. Kalau tidak terpenuhi syarat formil dan material tidak dapat diregister. Betul. Nanti kan kalau tidak ada KTP pelapor, nanti jangan-jangan di Bawaslu dianggap mengada-ngada gitu loh kan. ya. Malah nanti dianggap bahwa Bawaslu sebagai senjata paslon tertentu atau kandidat tertentu untuk menjatuhkan reputasi calon yang lainnya. Kan begitu. Nah ini yang perlu diketahui oleh teman pemilih bahwa tidak usah khawatir. Ya. Kan begitu ya kan. Data yang diserahkan dalam tahap pelaporan dijamin kerahasiaannya oleh Bawaslu. Ya. Tentu dalam proses pelaporan Bawaslu perlu menjaga pertama kerahasiaan data pribadi, yang kedua tentu harus memastikan bahwa ini laporan betul-betul dilaporkan oleh orang kan begitu. Ya. Nah ini kan menarik nih Bang bahwa terkadang kan di beberapa tempat orang masih sedikit miss terkait dengan fungsi Bawaslu. Kadang-kala kan, udah saya lapor tapi Bawaslu nggak menangani. Ini yang perlu diketahui oleh teman pemilih soal syarat material dan syarat formil, kan begitu. Dan mudah-mudahan setelah ini disampaikan berikutnya, khususnya untuk teman pemilih yang ada di Kepulauan Mentawai, bisa mengetahui prosedur-prosedur penanganan pelaporan. Terus kemudian di Bawaslu ternyata dalam proses penanganan pelanggaran nggak bekerja sendirian. Iya Bang ya? Ya betul. Saya mendengar ada yang namanya istilah Gakumdu. Apa itu Bang? Gakumdu itu Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di Gakumdu itu 3 instansi tergabung. Itu sesuai Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Kemudian ada peraturan bersama. Itu ada Bawaslu. Kemudian ada Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan.
Bagaimana pola kerja? Kalau pola kerjanya, ketika ada laporan tadi, ada dari hasil pleno menetapkan, maksudnya di register ini ada unsur pidana. Unsur pidana. Ya, tentu di pembahasan sentra Gakumdu 1 wajib melibatkan Gakumdu itu sendiri. Iya, iya, iya. Sehingga 1 kali 24 jam itu Gakumdu wajib tahu ketiga instansi itu. Artinya dari 1 kali 24 jam setelah pleno ditetapkan terduga pelanggaran. Ada dugaan pelanggaran. Nah, ada unsur pidana di situ. Iya, iya. Sehingga dalam proses itu tentu dari hasil pleno kami itu yang dibahas. Nah, kemudian 3 instansi ini memberikan pendapat. Pendapat secara regulasinya ya, secara hukumnya. Iya. Bawaslu berbicara tentang pengawasannya. Kemudian ketika berbicara pidananya itulah Pak Polisi kan. Iya, iya, iya. Nah, kemudian ketika tuntutannya berapa itulah Pak Jaksa. Betul. Jadi 3 instansi ini saling kerjasama. Bagaimana menetapkannya di situ SG1 itu baru ada namanya SG2 juga. Apa itu? Sentra Gakumdu 2. Pembahasannya itu kan Sentra Gakumdu 1, Sentra Gakumdu 2. Ditetapkanlah di situ memang terpenuhi unsur. Nah, Bawaslu melakukan laporan polisi. Oh, Jadi Bawaslu. misalnya ini ada pelapor nih. Betul. Ya kan, ada pelapor ke Bawaslu. Betul, ditetapkan Bawaslu. Ditetapkan Bawaslu, diregister syarat pemenuhan material lengkap. Ini ternyata di pembahasan SG1, SG2, SG1 Ya. terpenuhi ada unsur pidana. Nah, Bawaslu membuat laporan ya. LP, membuat laporan ke kepolisian. Kemudian polisi berjalan melakukan penanganan pidana. Jangka waktunya 14 hari kerja. Oh iya, ya ini yang perlu diketahui oleh teman pemilih bahwa Bawaslu ternyata dalam penegakan pelanggaran pemilu tidak bekerja sendirian. Ya. Ada sentra Gakumdu ya kan, yang di sana terlibat kejaksaan, kepolisian, Bawaslu. Karena ini bicara tentang pidana gitu loh kan. Nah, karena yang bisa mempidanakan orang tentu kepolisian. Kayak begitu, kepolisian dan kemudian dituntut oleh kejaksaan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, ini menarik sebenarnya Bang, bicara tentang pemilu ini kita tidak pernah selesai sebenarnya. Karena potensi pelanggaran selalu saja ada. Nah, terus kemudian bahwa sistemnya sudah kita siapkan, aturannya sudah kita persiapkan, tapi kadangkala tetap menemukan celah-celah kecurangan-kecurangan yang terjadi. Nah, sekarang di beberapa cerita kadangkala hubungan Bawaslu dan KPU ini hangat-hangat dingin. Iya kan? KPU ya? Iya, KPU dan Bawaslu hangat-hangat dingin. Betul. Ini kan menarik untuk diceritakan kadangkala orang melihat di lapangan ya, bagi beberapa tempat ada pengawas. Ngapain lagi pengawasnya datang di sini? Semuanya diawasi, semuanya gini-gini oleh jajaran teknis penyelenggaraan KPU dengan jajaran ke bawahnya. Gimana pola hubungan Bawaslu dan KPU? Kalau khususnya kita di Bawaslu Mentawai dan KPU Mentawai ini Mas Bang Imin, tentu ini mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri ya, punya kewenangan tersendiri. Kalau berbicara kewenangan Bawaslu, tentu ada kewenangannya untuk mengawasi tahapan yang dilaksanakan oleh KPU. Itu kewajiban. Kewajiban. Ya, tugasnya memang itu kan. Iya, tugasnya gitu. Namun tentu perlu diperbaiki tentu tata cara pola komunikasi. Betul. Kemudian saat koordinasi, kemudian juga ya berkomunikasi dengan secara elegan. Betul. Karena kami berpendapat di Bawaslu ini memang kewenangan dan kewajiban kita pengawasan. Namun tentu perlu kita pastikan bahwasanya KPU juga ini sedang sibuk juga. Betul. Jadi ketika kita minta data, ketika kita melakukan pengawasan perlu penjelasan, Pak, kami butuh ini, kami form A-nya ini, butuh data ini secara elegan sehingga komunikasi itu terbangun bagus. Jadi kita khususnya di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sejauh ini waktu pemilu dan pilkada kemarin itu alhamdulillah puji Tuhan hubungan kita baik-baik saja. Namun ada beberapa hal
yang kita sampaikan ya. Ada rekomendasi soal kode etik. Ya, itu wajar. Ya kan? Gitu. Ada imbauan, bagaimana bentuk pencegahan. Dan ada juga kadang-kadang saat kita ya namanya manusia, ada juga nada-nada tinggi, namun teman-teman KPU menanggapinya karena KPU juga memahami tugas dan fungsi Bawaslu sendiri. Dan terlepas lagi ada yang pernah di Bawaslu di KPU ini. Itu yang paling menariknya. Iya. Terkait dengan pola dan komunikasi ini, Bang. Ya. Kadangkala kan memang teman-teman ad hoc kita di bawah ini gitu loh. Ya. Sering berada dalam posisi yang hangat-hangat dingin yang saya bilang tadi itu, gitu loh kan. Karena kita meyakini PPK, PPS, KPPS, mereka juga bekerja dengan tuntutan tersendiri dari KPU misalkan. Begitupun dengan Panwascam, pengawas desa, kemudian pengawas TPS yang juga bekerja mesti cepat dan tanggap dalam menangani pelanggaran yang dituntut oleh pimpinan yang di atas gitu kan. Kadang-kala ini membuat hubungan hangat gitu kan. Dalam pleno datanglah Panwas ke PPK gitu. Cepatlah kasih ini. Yang dalam keadaan psikologi PPK juga dari kredit sibuk gitu loh kan. Ke bawah emosi akhirnya pola komunikasinya menjadi tidak baik gitu loh kan. Kira-kira ada saran apa terkait dengan membangun komunikasi itu di ad hoc nanti? Jadi terima kasih ya, khusus di waktu masa tahapan pilkada, saya rasa KPU cukup bagus kemarin ada inovasi. Jadi inovasinya itu kan rakor bersama, walaupun melalui daring, dari KPPS, PTPS, PKD, PPS, Panwascam, PPK sampai Bawaslu KPU. Iya. Nah hal yang demikian kita samakan persepsi dan inovasi ini. Itu menjadi nilai plus bagi kami Bawaslu, sehingga adanya komunikasi yang baik, adanya informasi yang baik, penjelasan yang baik, komunikasi juga sama kayak kita ini, Mas Imin, Pak Kasubag, antara rumah tangga lah ini, ya kan, antara rumah tangga kan, antara istri suami tentu kalau saling keras, saling suaranya, nadanya dan lain-lain itu akan menciptakan hal yang tidak kita inginkan. Tentu juga ini kan sahabat. Kita ini kan satu undang-undang sebagai penyelenggara dalam hal ini KPU teknisnya, kami di Bawaslu hanya pengawasannya gitu kan, ada DKPP penegak etik. Nah kalau kita memahami kewenangan kita masing-masing, kewajiban kita masing-masing, tentu yang kita awasi itu kan mohon maaf ini bukan anak kecil. Betul. Mereka beliau-beliau itu juga paham regulasi, bahkan beliau-beliau itu juga membaca Perbawaslu itu. Ya. Tentu pola komunikasi yang perlu diperbaiki yang pertama. Yang kedua, sering-sering kita rakor. Rakor itu maksudnya menyamakan persepsi sehingga tidak ada kan membaca aturan itu mesti harus bersama-sama. Seperti yang kita lakukan sosialisasi terhadap PKPU, Perbawaslu, mungkin ada instruksi atau SOP yang ada, menyamakan persepsi. Yang lebih memahami secara teknis tentu perlu kita minta arahan dan diskusi kepada teman-teman KPU. Betul. Ya kan? Karena memang kita itu satu payung undang-undang pemilu. Nah, turunan ke bawahnya yang kemudian ada Perbawaslu, PKPU. Tapi kita meyakini bahwa apa yang diawasi oleh Bawaslu dengan jajarannya adalah soal bagaimana KPU dan jajarannya melaksanakan sesuai dengan PKPU itu sendiri. Iya kan begitu. Nah, kadang begini Bang, ada pameo di lapangan Bang, bahwa kawan-kawan di pengawasan yang ada di lapangan itu tidak ada temuan, dianggap tidak bekerja. Ini yang mungkin harus kita sterilkan gitu loh kan. Kita berharap bagaimana teman-teman di ad hoc KPU tidak perlu khawatir, ya kan? Yang paling penting adalah teman-teman ad hoc KPU fokus dengan kerjaannya. Sesuai dengan regulasi yang telah diturunkan, petunjuk-petunjuk teknis yang telah diturunkan, kerja sesuai dengan itu. Gitu kan? Selagi kawan-kawan KPU, ad hoc KPU itu bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan petunjuk-petunjuk teknis yang telah ditetapkan, tidak perlu khawatir didatangi oleh Bawaslu atau pengawas, kan begitu Bang. Dan tentu kita juga perlu sterilkan bicara tentang pengawasan ini nggak ada temuan, nggak kerja. Nah ini gimana tanggapan Abang? Jadi intinya kalau kita di Bawaslu
kami sampaikan ke jajaran ya, sampai Panwascam, sampai ke PKD, jangan cari-cari kesalahan. Betul betul. Kalau jajaran KPU itu sudah bekerja sesuai dengan PKPU yang ada, kan itu yang memang kita kan memastikan KPU sampai ke jajaran itu bekerja sesuai aturan yang ada ini. Iya iya iya. Kalau sudah melenceng dari aturan yang ada, tentu Masuk form A. masuk form A. Senjata Bawaslu itu form pengawasan. Pengawasan, iya. Nah, tentu ini perlu diingatkan, Pak, di lapangan tentu bahasa. Bahasa. Jadi bahasa harus elegan, sopan santun perlu kita jaga. Iya, iya. Bayangkanlah Pak Kasubag ketika orang sedang panik, dia mengejarkan waktu, lalu kita masuk begitu emosi juga pengawasan kita, Iya, iya, siapapun tidak akan terima. Iya, betul, Tapi kalau dengan bahasa yang sopan, kemudian juga kita mengingatkan bahwasanya ini Pak, ini sudah lari dari aturan. Misalkan ini kita pengunditing ini, Iya betul. oh sesuaikan keluarkan kotak dulu, sumpah dulu, ini dulu ya, dalam PKPU-nya kan Iya, SOP-nya. iya. Lalu yang di KPPS itu dia langsung buka kotak. Nah diingatkan. Diingatkan. Itu diingatkan dan Pak ini sesuai PKPU-nya. Regulasinya begini. Regulasinya begini. Intinya adalah komunikasi yang perlu dijaga Iya iya. supaya penyelenggaraan pemilu ini, pilkada ini pasti aman. Tentu juga harus memandang tutur kata di Tutur wilayah kata, masing-masing. Tutur kan kata ya. Kalau bahasa tubuhnya ya, bahasa secara keakrabannya tentu dengan bahasa yang disenanginya. Betul Nah, betul. jangan mengancam seolah-olah gitu, oh ini, itu tidak akan. Nah, kita kan udah lewat nih Bang, Ya. tahapan pemilu, terus kemudian juga ada PSU DPD Ya. waktu itu di antara pemilu dan pilkada, terus kemudian jelasnya pilkada tahun Ya. 2024. Semua tahapan itu kita laksanakan, pemilihan itu kita laksanakan di 2024. Ya. Untuk Kepulauan Mentawai, dugaan-dugaan atau misal pertama nih Bang, Ya. dari segi temuan. Ya. Temuan apa saja yang sering terjadi, terus Ya. kemudian dari segi laporan tentang apa saja yang sering dilaporkan oleh masyarakat. Jadi baik. Untuk mulai dari pemilihan ya. Ya. Jadi kalau laporan kemarin itu kebanyakan di masa pungut hitung. Masa pungut itu. Pungut hitung. Kalau hal-hal lain juga seperti adanya netralitas kepala desa. Oh, Nah, di iya iya. pilkada juga ada. Kemudian netralitas PNS. Oh iya. PNS ini ada fotonya, memasang foto di spanduk dengan menggunakan jari, gitu kan. Itu di Oh pilkada. iya iya iya. Nah, kemudian juga ada kode etik di penyelenggara. Nah, di penyelenggara itu di PPK-nya ya, Iya, iya. PPK dan Panwascam. Iya iya. Ada yang terlibat langsung sehingga kita rekomendasi ke KPU dan kami juga di Bawaslu melakukan pemecatan. Nah, ini menarik nih Bang. Ya, PPK bekerja ya, itu diawasi oleh Panwascam Panwascam ya. di bawah. Ya. Kalau Panwascam yang melakukan pelanggaran gimana polanya? Kalau Panwascam melakukan pelanggaran, kami akan membinanya sesuai dengan Perbawaslu 15 tentang pembinaan jajaran. Nah, apabila dia terbukti memang ada etiknya di situ, ya pemecatan. Oh iya. Yang melaporkan biasanya siapa? Yang melaporkan itu dari masyarakat. Oh, dari Dari masyarakat. masyarakat. Bisa juga dari teman-teman penyelenggara KPU. Ya tentu atas nama Ya, masyarakat. atas nama masyarakat. Gitu loh Ya, kan. ya. Nah, karena memang secara tugas dan fungsinya Ya. PPK nggak Ya, mungkin betul. melapor Ya. kan begitu. Kan? Makanya salah satu tugas Bawaslu itu mensosialisasikan ke masyarakat bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi. Iya. Jadi yang mengawasi kita penyelenggara itu secara langsung adalah masyarakat. Iya, iya. Nah, tadi lagi soal dugaan pelanggaran yang dilaksanakan pada saat pungut hitung. Ya. Kira-kira yang modelan seperti apa pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi? Jadi yang sering terjadi itu kebanyakan ya, kebanyakan mungkin saja masyarakat ini tidak paham. Iya. Misalnya C pemberitahuan yang diberikan KPU itu, mereka kan Tidak membawa. tidak membawa gitu kan. Kemudian juga ada sebagian masyarakat ini terdaftar namanya, ya kan, terdaftar namanya, tapi dia tidak hadir di TPS, tapi ada namanya pada saat pungut itu. Diwakili. Iya, iya. Ini yang perlu Ya. teman pemilih ketahui bahwa kecenderungan PSU Ya, ya. pungutan suara ulang itu Ya. terjadi karena
pelanggaran-pelanggaran yang Betul. ketua sebutkan tadi, gitu loh kan, Ya. diwakili atau orang memilih lebih dari sekali, ya. kan begitu. Betul. Terakhir kita pilkada ada 2 TPS kita PSU kan Bang? Ya. Nah itu temuannya seperti apa? Boleh diceritakan sedikit? Jadi temuannya di Desa Cimpungan ya, TPS wilayah Subelen dan Cimpungan. Itu ada lebih kurang 16 ya. 16 masyarakat itu sebagian mahasiswa tidak hadir di TPS. Oh, Jadi tapi hadir sebagai hadir pemilih. sebagai pemilih. Jadi anaknya ini menelepon bapaknya. Tolong wakilkan saya saja, saya memilih Pak. Satu sisi itu mungkin tidak memahami aturan yang ada. Betul. Sisi lain ada kelalaian di jajaran kita pengawas. Kami memang di pengawas desa itu karena terpisah wilayahnya. PKD itu kan hanya 1 orang. Pengawas desa itu hanya 1 orang. Sementara di Desa Cimpungan itu ada 2 wilayah. Terpisah dengan pulaunya ini. Nah, sehingga sosialisasi itu tidak sampai ke masyarakat. Iya, karena memang regulasi kita, undang-undang kita belum mengaminkan soal mewakili pilihan. Kan belum. Walaupun sebenarnya ini situasi yang cukup pelik bagi kita di kepulauan ini kan Bang, gitu loh kan. Apalagi kalau teman-teman yang ada di Padang atau Jakarta yang sedang berkuliah pengen memilih pilkada misalkan atau pemilihan legislatif DPRD kabupaten misalkan, mereka nggak bisa dapat surat suara kalau di sana kan begitu. Nah ini kalaupun ada pindah pemilih ya yang memang wilayahnya ada surat suara yang sama, misalkan kalau satu provinsi ya bisalah milih gubernur misalkan, atau milih DPRD atau DPR kalau satu dapil gitu kan. Tapi kalau pilkada kan menjadi sesuatu yang sangat pelik. Tapi kita harus sampaikan kepada pemilih bahwa regulasi kita belum memperbolehkan mewakili pilihan. Maka dari itu ketika pemilihan berikutnya kalau akan ada pemilihan ya pulanglah. Pulang. Kan begitu. Tapi kalau tidak ada jangan diwakili. Karena akan PSU dan itu pidana gitu loh kan. Ini yang perlu diketahui oleh teman-teman pemilih. Ini terakhir nih Bang, baik KPU ataupun Bawaslu, kami juga sering menjawab pertanyaan-pertanyaan habis pilkada dan pemilu ini, penyelenggara ngapain sih? Gitu loh kan. Ke KPU juga sering bertanya seperti itu, ya kan. Kalau ke Bawaslu, apa kira-kira yang hari ini dilakukan? Ya baik, di non tahapan ya. Di non tahapan itu kalau kami di Bawaslu tentu arahnya kepada penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan, bagaimana melakukan, membahas, memahami regulasi yang ada di lingkungan internal, karena di masa tahapan tidak sempat. Tentu membenahi internal di dalam selama di non tahapan ini. Kemudian yang kedua, KPU kan sedang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu yang sedang diawasi. Kemudian dalam Perbawaslu 2 2023 tentang pengawasan partisipatif, kami ada namanya pendidikan pengawas partisipatif atau P2P. Itu sepanjang mulai dari bulan 6 sampai bulan 12 kami melakukan pelatihannya. Tentu ini objek pelatihan siapa? Objek pelatihannya masyarakat biasa. Masyarakat biasa, baik itu dari kelompok nelayan, kelompok tani yang belum tersentuh dan belum memahami tentang penyelenggaraan pemilu ini sendiri. Bukan dari Panwascam, bukan, tapi dari masyarakat biasa. Itu kita rekrut di kabupaten kota itu 40 peserta. Nah itu yang kita dilatih, diberikan sosialisasi, sampai mereka itu bisa memahami ada namanya level bergerak. Sampai ke level bergerak. Ada level-levelnya. Ada levelnya. Kadernya itu ya. Nanti muaranya setelah kita melakukan pelatihan mereka, bisa mereka ke pemantau. Ya, ini kan sangat menarik karena baik Bawaslu ataupun KPU seringkali dilemparkan pertanyaan itu. Teman-teman penyelenggara atau KPU baik Bawaslu habis pemilu ini ngapain sih, enak ya, nggak ada kerjaan lagi. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui. Baik KPU juga ada sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan, ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan selama non tahapan, dan Bawaslu juga seperti itu. Karena begini, pemilu ini sebenarnya bukan hari H saja.
dia adalah rentetan panjang bagaimana proses politik ini berjalan dengan baik, bagaimana proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan aturan, sehingga apa capaian dari demokrasi substansial itu bisa kita penuhi, Ya. bahwa prosedur-prosedurnya dilaksanakan, kemudian pembinaan-pembinaan yang kita laksanakan, tentu kita berharap kualitas demokrasi Indonesia menjadi lebih baik. Bang, mungkin ini akhir sesi kita pada hari ini. Ya. Ada yang perlu Abang sampaikan atau cukup kira-kira? Jadi saya sedikit menyampaikan dari terkait di non tahapan ini. Saya sedikit mengingat kalimat pimpinan saya di Bawaslu RI, Cak Toto. Beliau mengatakan kita ini petugas demokrasi, Betul. bukan petugas pemilu. Iya, iya. Kalau petugas pemilu hanya di tahapan saja. Tapi kalau petugas demokrasi, sepanjang demokrasi ini berjalan, Iya, iya. tentu Bawaslu, KPU, dan DKPP selalu berjalan. Betul, betul. Kemudian kami mau sampaikan untuk teman pemilih ya, Boleh. teman pemilih dan sahabat Bawaslu, bahwasanya jangan letih, jangan tertidur terkait demokrasi kita di Kepulauan Mentawai ini, bagaimana kualitasnya lebih bagus, lebih jujur dan adil. Tentu kita tingkatkan partisipasi. Betul, betul. Partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung sebagai pengawas di TPS dan di desanya. Di desa masing-masing. Oke. Teman pemilih, membahas soal pengawasan tentu tidak akan pernah berakhir. Karena banyak sekali yang mestinya kita akan gali, tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini. Dan saya berharap ini bukan sesi yang terakhir dengan Bang Nas, karena nanti kita akan coba ulas lebih spesifik terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran, terus kemudian pengawasan berkelanjutan atau pengawasan partisipatif gitu loh, dan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan gitu loh kan. Nah, untuk itu teman pemilih kami mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pembahasan ini, dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih ke Bang Nasrullah yang telah berkesempatan hadir dalam podcast yang kita adakan pada hari ini. Teman pemilih, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani.